Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Amanullah. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mensimulasikan tugas 3 dan 4 dari pelatihan dasar pemrograman C++ untuk pemula dan juga implementasinya ke board microcontroller dengan simulator Walkwi. Acara pelatihan ini diselenggarakan oleh Himatika Unsia dan juga kelas robot yang diajarkan oleh Mas Ajeng Rahmat. Di sini saya pertama akan menjelaskan baris per baris coding yang telah ditulis di sini dan nanti saya akan mensimulasikannya melalui simulator Walkwi ini. Pertama, pada proyek radar ini saya menuliskan hashtag include servo.h yang dimana kita mengambil library servo untuk mengatur motor servo yang dihubungkan ke board Arduino Uno. Selanjutnya saya mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama ada servo untuk membuat sebuah objek yang digunakan untuk mengontrol motor servo, dan juga ada variabel derajat dengan tipe data byte sama dengan 0. Di sini untuk menyimpan nilai derajat pada motor servo yang nilai pada awalnya yaitu 0. Selanjutnya ada variabel trig pin dengan tipe data byte yang dihubungkan ke pin nomor 4. Selanjutnya ada variabel echo pin dengan disambungkan ke pin nomor 5 di sini. Selanjutnya ada variabel durasi dan jarak dengan tipe data long sama dengan 0. Di sini saya membuat variabel durasi dan jarak untuk menyimpan waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk kembali menuju sensor, dan juga variabel jarak di sini untuk mengetahui atau menyimpan hasil penghitungan jarak yang sama-sama pada awalnya nilainya adalah 0. Di sini ada sebuah tipe data yang bernama cons, yang dimana sebuah variabel yang ditulis dengan cons ini pinnya tidak akan berubah, namun variabelnya ini dapat diutak-atik sehingga memudahkan kita untuk mengoding. Selanjutnya ada fungsi setup atau void setup di sini untuk persiapan. Yang pertama ada serial.begin 9600. Di sini ada kita memanggil komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud untuk menampilkan data ke komputer. Selanjutnya di sini ada deklarasi dari pin-pin, yang dimana pin tersebut sudah kita deklarasikan di atas untuk kita mengetahui apakah pin tersebut output ataupun input. Di sini ada pin buzzer dan juga trigger pin, yang dimana mereka berdua adalah pin yang dikenal sebagai pin output karena di sini mereka sama-sama mengeluarkan sebuah nilai output. Sedangkan di sini ada pin echo atau echo pin. Di sini dia sebagai output karena dia menerima sebuah sensor yang dihasilkan dari trigger pin. Selanjutnya ada servo.attach. Di sini servo.attach digunakan untuk menghubungkan objek servo ke pin digital, yaitu pin nomor 6 pada board Arduino ini. Terakhir pada fungsi setup di sini terdapat servo.write yang digunakan untuk mengatur posisi awal motor servo yang pada awalnya menuju sudut 0 derajat. Selanjutnya ada fungsi dari void loop atau fungsi pengulangan, yang di sini ada for derajat sama dengan 0, derajat kurang dari 180 derajat plus plus. Di sini sebuah fungsi yang dimana motor servo ini dijalankan secara berulang-ulang. Yang pertama dari sudut 0 derajat menuju sudut 180 derajat dan ditulis servo.write derajat. Dan di sini saya memanggil sebuah fungsi, yaitu yang dinamakan fungsi baca ultrasonik, yang dimana fungsi ini akan dipanggil untuk mengukur jarak menuju objek. Yang dimana jaraknya di sini sebuah servo yang berputar akan dihitung oleh si sensor ultrasonik dengan delay 20 milisecond. Selanjutnya ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi loop dari sudut 180 derajat dikembalikan ke sudut 0 derajat
dengan codingan yang sama, servo.write derajat dengan memanggil si fungsi baca ultrasonik untuk menghitung jarak dari objek ke sensor ultrasonik dengan delay 20 milisecond. Sebelum itu, ya sebagaimana yang telah saya sebutkan, di sini ada fungsi baca ultrasonik untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik di sini. Yang pertama ada digital write trick pin yang dimana pada awalnya low. Di sini sensor ultrasonik dipastikan dalam keadaan low atau dalam keadaan mati selama 2 mikrosecond. Yang dimana dilanjutkan dengan digital write trick pin high dengan waktu 10 mikrosecond. Di sini maksudnya sensor ultrasonik khususnya di pin trigger ini akan dinyalakan untuk menerima sebuah sinyal selama 10 mikrosecond. Selanjutnya trigger pin dimatikan kembali dan di sini dihitung durasinya dengan sebuah rumus atau penulisan pulse in. Pin echo atau echo pin dinyalakan. Selanjutnya kita mau mencari nilai jarak, yaitu hasil dari durasi yang telah disebutkan atau telah dicari dikali dengan sebuah nilai dari kecepatan suara, kemudian dibagi 2. Kenapa di sini dibagi 2? Karena sebuah kecepatan suara untuk menghitung jarak, di sini kita pertama dari sensor ultrasonik ini kita ingin menerima data dari si servo motor ini. Jadi pertama jarak dari hitung ke sini, kemudian jarak dari servo motor ini dikembalikan menuju si sensor ultrasonik. Jadi ibaratnya ada dua kali proses. Pertama proses pengambilan data dan juga proses pengembalian data, seperti itu. Selanjutnya terakhir ada serial.print dari jarak yang dimana di sini untuk menampilkan tulisan menampilkan jarak ke serial monitor. Lalu jarak yang telah dihasilkan di sini akan dimasukkan ke serial print ini, kemudian diproses dan ditampilkan melalui serial monitor dalam keadaan hasil dari jarak. Di sini ada sebuah kondisional. Yang pertama, apabila jarak kurang dari 250, maka akan tertulis di serial monitor terdeteksi adanya objek. Yang dimana codingannya di sini digital write, buzzer dinyalakan dengan saya menambahkan di sini ada tone. Yang dimana tone tersebut untuk menghasilkan suara buzzer dengan 1000 Hz. Namun selain jarak tersebut kurang dari 250, maka digital write buzzer akan mati dan di sini tidak akan menghasilkan suara. Oke, saya akan mencoba mensimulasikan project radar ini di simulator Walkway. Ya, di sini masih jarak pada awal yaitu 400 cm. Di sini kita ubah. Kita jaraknya kita coba ubah menuju ke kurang dari 250. Nah, di situ terjadi suara buzzer yang mengalami pengeluaran suara atau output. Dikarenakan sifat kondisional tadi, karena jarak tersebut kurang dari 250, maka di serial monitor tertulis terdeteksi adanya objek. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.